Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu sharing-sharing materi tentang parenting, coaching, motivating. Teman-teman semuanya yang memang sudah bergelut di dunia ketiga hal tersebut bisa langsung nonton saja sharing-sharingnya di Beyond Education Podcast. Dan ada juga sesi-sesi yang lainnya seperti sesi question and answer, itu adalah pertanyaan, kita menjawab pertanyaan dari para viewers semuanya. Dan ada juga sesi membahas tentang pendidikan, karena kita sudah lama berkiprah atau memiliki pengalaman atau expertise di dunia pendidikan sudah semenjak 12 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman semuanya dirasa bermanfaat channel ini, silahkan langsung saja di-sharing ke teman-teman atau ke keluarga atau kemanapun. Silahkan langsung saja, di bawah di link deskripsi juga ada beberapa akunnya, ada Telegramnya, ada WA-nya, ada juga emailnya, ada juga untuk melihat artikel Beyond Education Podcast, semuanya sudah ada di link di deskripsi di bawah ini. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan langsung di share dan di subscribe dan juga di like, komen, atau misalnya yang mau tanya silahkan langsung kirim ke email. Dan emailnya sebenarnya yang bertanya yang macam-macam sih, itu pertanyaannya silahkan tentang apa saja, tidak jadi masalah, nanti kita akan bahas-bahasan di email. Jadi kalau misalnya pertanyaannya sesuai atau pertanyaannya bisa dijadikan video atau dinaikkan sebagai video, kita akan kabari melalui email juga. Tapi kalau misalnya pertanyaannya sudah terjawab oleh video sebelumnya, misalnya banyak yang seperti itu, ada beberapa pertanyaan memang saya langsung kirimkan link video sebelumnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, seperti itu. Jadi agar tidak berlama-lama menunggu-nunggu pertanyaan saya kapan dijawab, saya langsung kirimkan video yang sudah mencakup pertanyaan dari Bapak Ibu atau viewers-viewers semuanya yang bertanya melalui email. Jadi cek terus emailnya, karena kita akan terus berkomunikasi melalui email. Dan jangan lupa, kalau misalnya mau mendengarkan melalui radio online, silahkan langsung cek di Spotify, di Apple Podcast, Google Podcast dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Nah, selamat mendengarkan. Baik, pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Seger Pak ini Pak ya? Iya, seger selalu seger setiap hari. Gimana nih? Ada yang kita bahas hari ini? Iya dong Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Miftah. Oke, Pak Miftah. Iya, beliau bertanya, tapi ini sedikit berbeda dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya Pak. Kalau sebelumnya kan pertanyaan banyaknya ke arah parenting ya Pak. Oke. Ada bagaimana cara mengatasi pelin-pelan, terus menanamkan sikap kembali itu, sikap peka gitu kan ke anak. Jadi kalau ini kayaknya ke arah motivasi Pak. Motivasi ya. Oke. Motivating. Dan pertanyaan seperti ini Pak. Sebaiknya memperbaiki kemampuan dulu atau memperbaiki diri dulu? Memperbaiki kemampuan dulu atau diri dulu? Diri dulu. Gimana ya maksudnya? Apakah berkaitan dengan karakter dulu atau skill dulu gitu ya? Atau akhlak dulu atau minat dulu? Gimana? Oke, jadi dari pertanyaan Pak Miftah itu, dia menanyakan apakah dia harus memperbaiki kemampuan dia dulu atau memperbaiki diri dulu. Kalau menurut saya, dia harus melakukan keduanya secara beriringan. Oh, jadi bukan yang dulu-duluan yang diprioritaskan ya Pak ya? Benar, karena tidak ada yang lebih diutamakan. Karena kalau kedua hal ini tidak dia asah ya, sejak awal, akhirnya dia akan memiliki kesulitan di kemudian harinya. Karena begini, misalnya kita memiliki skill yang luar biasa, ya kita sebut saja ya bidangnya apa saja, tetapi di satu sisi kita tidak memiliki akhlak yang baik misalnya, karakternya acak-acakan. Karakternya acak-acakan. Akhirnya bisa-bisa dengan skill yang kita miliki itu tidak akan menjadi hal yang bermanfaat di masa depan, Bung. Karena orang-orang kebanyakan yang berada di dekat kita jadinya itu malahan bukan yang mendukung karir kita di masa depan, malahan mereka akan menghancurkannya.
Karena apa? Karena tidak ada orang yang suka sama kita. Iya, karena kan karakter itu berkaitan dengan sosial, Benar. masyarakat gitu, gimana karakter seseorang gitu, Iya. pengaruh gitu. Benar. Kan kebanyakan orang akan melihat dari karakter kita. Iya, yang terlihat dulu ya. Iya, yang terlihat dulu, bukan kitanya bisa apa. Karena buat apa kita misalnya memiliki banyak ahlian, kita luar biasa di dalam bidang kita, tetapi kita tidak memiliki tata krama misalnya, kita sukanya ngecilin orang lain, kita tidak menghargai orang lain, akhirnya kan orang lain juga akan tidak suka sama keberadaan kita. Nah, akhirnya bagaimana kita dapat sukses di masa depan kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita? Ini yang kadang orang tuh lupa gitu. Mereka lebih fokus terhadap skillnya. Iya, khusus gitu fokus ya, tapi karakter dilupakan. Benar. Mereka fokus terhadap meningkatkan kemampuan skillnya. Tetapi mereka tidak berusaha di waktu yang sama meningkatkan karakternya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan akhirnya pastinya orang tersebut itu akan memiliki kesulitan gitu. Karena kan kita hidup ini tidak sendirian. Kita membutuhkan dukungan orang lain. Kita tidak bisa gitu. Kita menganggap bahwa masa depan kita ini tergantung diri kita saja. Kita tidak perlu dukungan orang lain. Kan saya selama ini saya bisa seperti ini karena diri saya, bukan karena bantuan orang lain. Siapa bilang? Karena kadang kita terlalu ego untuk mengatakannya gitu, bahwa ternyata ada peran orang lain di dalam kesuksesan kita. Tetapi kita tidak sadar gitu. Kita pikir kita sendirian bisa melakukannya. Padahal kalau kita lihat ya, tidak mungkin tidak ada campur tangan gitu dari orang lain di dalam kesuksesan kita. Pasti ada. Mungkin kitanya saja yang tidak melihatnya. Iya, merasa egois. Iya. Merasa semua hal yang dilakukan itu adalah hasil dari payah kita. Benar, gitu. Seperti itu. benar. Jadi tanpa dia berpikir tanpa orang itu saya bisa. Iya. Kita merasa kita yang bisa menjadikan diri kita ini sukses gitu, tanpa bantuan orang lain. Padahal ketika kita merasa diri kita seperti itu, akhirnya kita menutup diri kita terhadap bantuan orang lain. Padahal kalau kita sadar ya, kita kan tidak bisa gitu. Misalnya di dalam hidup ini kita ingin misalnya meraih sesuatu yang lebih lagi dibandingkan saat ini, itu tanpa adanya bantuan dari orang lain terhadap diri kita. Kita kan sebagai manusia memiliki keterbatasan gitu. Kita tidak mungkin misalnya menguasai semua ilmu pengetahuan di dunia ini gitu. Pastinya kan kita membutuhkan orang lain untuk mengajari kita, memberikan kita dukungan, dan membuat kita menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Ini yang kita kadang lupakan gitu. Kita hanya membutuhkan orang di saat kita perlu saja. Dan akhirnya kan orang lain setelah mengetahui diri kita seperti itu, ya mana ada lagi orang yang mau membantu kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Pasti mereka akan kecewa. Oh begitu ternyata ya, lo udah sukses, lo lupa nih sama kita. Dulu aja lo ngemis-ngemis minta kita ajarin. Sekarang udah pinter, lo anggap lo sukses karena diri lo sendiri. Makanya kan di dalam agama juga kita dilarang untuk sombong gitu. Kalau kita sampai sombong, orang-orang juga akan menjauhi kita. Nah di sini makanya pentingnya gitu, kita harus bisa meningkatkan kedua hal ini secara beriringan, Bung. Iya, tidak bisa satu-satu ya. Iya, nggak bisa. Karena apa? Karena kalau kita misalnya hanya fokus di satu sisi, akhirnya kita kalau jalan itu seperti pincang gitu, kita akan kesulitan gitu. Karena hal ini saling mendukung satu dengan yang lain.
kedua hal ini saling bersinergi gitu. Kita pastinya membutuhkan skill yang luar biasa di dalam kehidupan kita, karena dengan skill ini kita bisa berkontribusi untuk kehidupan kita. Tetapi kalau tanpa diimbangi dengan karakter yang baik, akhirnya skill saja itu tidak cukup gitu. Begitupun juga kalau kita hanya mengejar karakter kita, tanpa belajar skill apapun ya, gitu. Tanpa belajar skill apapun, yang penting jadi orang baik aja. Iya, kita sebenarnya sempat akan dianggap useless juga kalau seperti itu. Nggak bisa apa-apa gitu kan, meskipun baik ya. Tapi terkadang sih ya orang juga butuh apa yang kita bisa lakukan gitu kan, meskipun kita orang baik ya. Iya. Terus ngapain kalau kita hanya baik aja gitu. Terus kita tidak ada kontribusi sama sekali di dalam kehidupan kita. Kita ketika ditanya orang kamu bisa apa, kita hanya geleng-geleng doang gitu. Nah di sini kan akhirnya kita jadinya timpang gitu. Di satu sisi kita memiliki karakter yang baik, tetapi di satu sisi kita tidak dapat memberikan dampak kepada kehidupan orang lain dengan kontribusi kita, prestasi kita. Dan di sini makanya kedua hal ini harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ya, karena hal ini hasil usaha kita, bukan kita berharap hanya sekedar berdoa gitu, agar kita memiliki skill dan karakter yang baik. Kalau bisa hanya dengan doa, saya juga mau belajar. Kita berdoa langsung meningkatkan semuanya. Gitu. Iya, langsung meningkat gitu kualitas kehidupan kita. Nah itu kan nggak ada dengan cara seperti itu kan. Nah di sini makanya pentingnya kita sebagai manusia itu untuk terus belajar. Ya. Kita asah skill kita, kemampuan kita, agar kita bisa menjadi seorang yang expert gitu, orang yang ahli di dalam bidangnya, agar banyak orang-orang yang tersentuh.